Masya Allah. Jadi yang dimaksud dengan haji mabrur sebagaimana tadi saya kemukakan, bisa jadi sebelum menunaikan ibadah haji dia ahli maksiat. Atau bisa jadi bahwa sebelum menunaikan ibadah haji dia sudah kategorinya ahlul ta'ah. Tetapi pulang dari sana dia menghayati perkuliahan haji tadi, gitu ya. Jadi maka oleh sebab itu manasik haji itu harus dimaknai, dipahami bahwa itu adalah upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah. Simbolistik permusuhan dengan syaitan, ya kan? Bagaimana menafaktilasi orang-orang salih, dan itu harus berdampak. Berdampaknya apa diantaranya? Nanti hadis lain menjelaskan, ya, baiknya perkataan, ya, thayyibul kalam, kemudian peduli ke dalam persoalan sosiologis, ya, masalah-masalah sosial. Tadinya dia hanya memikirkan kebaikan sendiri, sekarang dia sudah mulai berpikir setelah menaikkan ibadah haji dengan kebaikan yang berdampak sosial, ya. Maka di situ di dalam hadis lain yang menjelaskan ciri haji mabrur itu adalah it'amu ta'am, engkau memberikan makanan. Memberikan makanan kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa ada yang memberikan makanan langsung matangnya, tapi ada yang memberikan pelajaran dari sisi mentahnya. Modal untuk bisa makan itu dijelaskan. Oh begini kamu, ini ada satu pekerjaan yang bagus, halal, terhormat, kamu bisa lakukan sehingga dia bisa mandiri makan sendiri. Makan sendiri itu maksudnya tidak minta-minta gitu maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa jadi dia justru ahli maksiat sebelumnya, atau dia memang sudah ahli taat. Tapi setelah menunaikan ibadah haji, dia semakin sadar, semakin menyadari bahwa dia kuliah di manasik haji itu untuk bisa menjadikan hamba Allah yang pertama apa? Thayyibul kalam. Ini mewakili kesolehan pribadi, begitu kata para ulama dalam analisanya. Adapun kesolehan sosial tadi it'amut ta'am. Jadi segala bentuk kebaikan, kan kebaikan ini sabilillah itu banyak. Nah, yang belum dilaksanakan atau diabaikan, setelah haji dia semakin memahami, oh ini yang harus saya lakukan. Saya tidak boleh egois, ternyata harus peduli kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, atau bahkan kepada musuhnya sekalipun dia peduli. Ya, maka dari mana itu pemahaman itu? Ya, syariat Islam ini mengajarkan dinyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai untuk, ya, saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ia cintai. Ya, sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Li akhihi qala al-ulama'u li akhihi ay li akhihil muslim, untuk saudara muslim lainnya. Walaqina qala ba'd, akan tetapi sebagian ulama lain menyatakan li akhihil kafir. Jadi juga kita harus peduli kepada orang kafir. Kalau Anda sekarang jadi seorang muslim, betapa bahagianya, maka Anda tidak beriman, tidak sempurna imannya kalau Anda tidak mendakwahkan Islam kepada orang kafir. Gitu ya. Kepada orang kafir itu maksudnya yang saya maksudkan kepada non-muslim. Nah, nanti kan kita sekarang mulai mengurai, ya. Orang yang belum memeluk Islam disebut non-muslim, tapi setelah syariat sampai kepadanya, penjelasannya begitu gamblang, wadih itu jelas. Kemudian ia menolak, huwa kafir. Kalau gitu kafir. Nah, tetap kita harus mikirkan terus. Maka dinyatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum. La yu'minu, tidak beriman itu bukan berarti kafir. Ya, karena hadis lagi menyatakan, la yablughu haqiqatul iman. Tidak sampai kepada hakikat keimanan. Berarti tidak sempurna imannya. Nah, maka oleh sebab itu, sebagai orang yang haji, sekali lagi, semua syariat itu adalah mata kuliah. Haji itu mata kuliah yang harus ia kaji. Maka oleh sebab itu kita tidak otomatis, ya, setiap orang yang berhaji itu adalah mabrur. Kita berharap semuanya mabrur, ya, tetapi ada kalanya ada orang tamasya saja. Bahkan di sananya cuma selfie, gitu kan, di depan Ka'bah selfie. Ketika selfie saja tidak masalah. Sesungguhnya sampai di situ ketika selfie ngambil gambar di depan Ka'bah, pada saat itu tidak ada masalah. Tapi ketika di hatinya ada sesuatu, gitu, yang bisa mencederai keikhlasannya, baru jadi masalah. Gitu ya. Mau ngapain ke sana? Ke Mekah. Oh, saya tamasya. Mau wisata, gitu. Wisata saja berarti dia dapatnya wisata. Nah, maka itulah hadis mengatakan innamal a'malu binniyah atau binniyat.
gitu ya. Ini yang harus difahami ya. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan. Artinya diharapkan orang yang menunaikan haji, menunaikan umroh bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau begitu sekali lagi semua jadi rahasia lagi gitu ya. Rahasia lagi di mana? Ya, diharapkan orang yang menunaikan berbagai macam ibadah bisa lebih baik di sisi Allah, bisa semakin dekat. Tapi orang yang tidak terlihat juga, yang tidak terlihat mendekatkan diri kepada Allah, belum tentu bahwa dia orang yang paling jauh. Bisa jadi dia juga terdekat. Kenapa? Karena rahasia, bisa jadi dia amalan-amalannya, amalan-amalan yang sir, dia mengaplikasikan keikhlasan itu dengan pemahamannya yang begitu dalam, sehingga orang menyangka dia itu orang yang kafir bahkan. Ya, orang ikut sholat berjamaah malah dia mah teriak-teriak gitu kan, seakan-akan. Kenapa? Karena semakin dia memiliki makom yang tinggi, dia semakin menutupi makom yang tinggi itu. Jadi dia lebih suka dicap sebagai orang kafir, bahkan orang yang mendustakan Allah gitu kan. Nah, lalu kan bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW dulu begitu? Ya tentu tidak. Nabi karena memang bertugas menjelaskan. Tapi kalau ada orang, misalnya ada orang satu memilih sholat berjamaah, tapi ada satu milih menjauh dari keramaian dunia. Insya Allah nanti di dalam kajian kita akan temukan gitu ya. Ada seorang di satu syi'ab itu lembah. Sendiri dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti Masya Allah. Nah, maka seperti sekali lagi rahasia. Kecuali orang-orang yang mampu memahami, diam, kamu diam. Kamu tidak tahu hakikatnya, sudah diam. Udah kamu pokoknya amalkan apa yang kamu kaji dari Quran dan Sunnah yang kamu pahami. Adapun dia begitu, kamu kan tidak tahu pemahaman dia, gitu ya. Nah pemahaman dia boleh diketahui ketika kamu mengerti semuanya. Nah, nanti ada hadis mengatakan seperti itu. Di akhir zaman itu ada orang yang lebih baik itu tampil ke depan dakwah, memperbaiki umat, persoalan umat. Tapi ada orang justru karena dia tidak sama, daripada saya terbawa, daripada saya tersibgoh dengan sibgoh yang buruk, sudah saya lebih baik mempertahankan keimanan saya. Dia ujlah, gitu ya, menyendiri. Coba menyendiri dari keramaian. Dia kok kenapa? Berarti dia nggak sholat ini ya, nggak sholat berjamaah ya. Ribut lagi. Sudah, nggak usah ngurusin yang lain. Kita belum mengerti, kamu ini nggak ngerti gitu maksudnya, gitu ya. Kenapa nggak ngerti? Tadi karena pemahaman kacamata kita itu, ya. Tapi bukan berarti kemudian saya menyuruh agar orang itu semuanya ujlah, bukan. Karena masing-masing punya ukuran, masing-masing bisa tahu di mana kita di masyarakat kita ini bisa bertahan dah untuk menyampaikan kebenaran, kita istiqomah, paling tidak menyembunyikan keimanan kita kalau dalam waktu yang dalam waktunya, gitu ya. Atau kita lebih baik ujlah, lebih baik menjauh dari keramaian. Nah tentu rekomendasinya kalau sekarang tetap tampil ke depan gitu ya, menyampaikan atau paling tidak bergaul dengan orang-orang soleh. Masih banyak orang-orang soleh sekarang. Tapi ketika sudah berantakan dalam pengertian tadi, maka pilihannya salah satunya juga tadi, ujlah. Ya, jadi ujlah bukan sesuatu yang disalahkan, tetapi juga bukan sesuatu yang harus didorongkan kepada seluruh umat Islam, tidak. Ya, jadi masing-masing ada ukuran-ukurannya. Ini yang kemudian kita seringkali melihat dari satu paradigma dibentrokkan dengan paradigma yang berbeda, padahal masing-masing paradigma memiliki dasar hukum yang dipandangnya bisa dipahami. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.